kami sampai di Desa Mundehkau, Slemadeg Barat, kami disambut dengan jalan berlubang. Desa Mundehkau dengan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut, memang desa ini diapit jurang. Dan jauh di sana kami memandang hijaunya pepohonan yang memberikan secerah harapan bagi penduduknya. Deretan aneka tanaman perkebunan ada di Desa Mundehkau, mulai dari cengkeh, vanili, kelapa, dan kopi. Ketika musim panen tiba, senyum sumringah di rautan muka petani wanita nampak cerah. Betapa tidak, petani sudah berbisik di hati mereka, uang sudah ada di depan mata. Itulah secerah harapan dua kelompok wanita tani atau KWT yang bergabung diberi nama KWT Intisari, Desa Mundehkau, Kecamatan Slemadeg Barat, Tabanan. KWT Intisari Desa Mundehkau, anggotanya berinovasi mengolah limbah kopi menjadi kerupuk kopi dan stik kopi. Mereka mengatakan limbah karena kopi yang tidak layak diekspor diolah oleh anggota KWT. Sedangkan kopi yang hasil sortirannya bagus dibeli oleh tengkulak yang nantinya diekspor. Harga kopi yang dibeli tengkulak sekitar 20.000 per kilo. Pemirsa, setelah berkeliling di kawasan ini luar biasa sekali, banyak dan berlimpah kopi yang ada di sini. Karena tidak heran jika ketinggian yang ada di sini atau lokasinya adalah 700 meter di atas permukaan laut. Jadi hasil kopinya pun berlimpah. Maka dari itu supaya kita tahu lebih banyak, ada ibu-ibu kelompok tani yang sudah siap untuk diajak ngobrol. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Ibu, kalau misalnya saya lihat di sini dan juga dengar-dengar bahkan baca di berbagai artikel, ternyata hasilnya sangat berlimpah ya, Bu ya? Iya. Dalam satu kali panen bisa mendapatkan berapa, Bu? Iya, sampai ya, 1 hektaran tuh bisa 1 ton. 1 ton. Iya. Dari 1 ton itu otomatis akan diekspor keluar. Iya. Kira-kira diekspornya kemana nih, Bu? Pengepul yang gini, mengekspornya. Oke, berarti 1 Iya. ton dikumpulkan oleh teman-teman, ini Iya. menunggu masa panen 1 tahun, lalu dikirim ke Ke pengepul. lalu Ibu pun, kalau boleh tahu nih Bu ya, untuk 1 ton itu berapa yang dihasilkan, Bu? 1 ton. Sekitar 20. 20. Berapa per kilonya, Bu? 20.000 20.000 kilo per ya. kilo berarti dikasih 1 ton, luar biasa sekali. Tapi apakah ada kendala, Bu, ketika menjelang panen atau lain-lainnya? Kendala di sini sih banyak. Kalau penjemuran misalnya cuacanya yang tidak mendukung gitu. Cuaca tidak mendukung, tapi Iya. tentunya 1 ton itu yang tadi Ibu bilang tadi akan diolah. Lalu diolahnya di mana, Bu? Apakah di sini ataukah Di ada tempat rumah lain? ada tempat pengolahan. Di rumah ada tempat pengolahan, Iya. nanti diolah untuk menjadi Yang bagus bijinya setelah disortir, yang biji bagusnya diekspor, dijual dulu pengepul, di pengepul yang mengekspor, yang sisa sortiran itu kami olah jadi bubuk kopi. Oke, berarti ada 2 ya. Yang Iya. satu dibawa ke pengepul, yang satunya akan diolah untuk menjadi bubuk kopi. Iya. Prosesnya lama nggak sih, Bu? Cuman proses gini pensangraian itu cuma 2 jam. 2 jam, berarti Iya. bisa dong. Kita lihat ya, Bu ya. Boleh ya, saya lihat Iya. ya. Ayo kita ke rumah. Setelah panen kopi, kami bersama anggota KWT Intisari menuju tempat pengolahan kerupuk kopi dan stik kopi. Pemirsa, tadi sudah dari kebun, terus kita melihat bulet-bulet kopi yang sangat segar. Jadi tadi juga sudah dijelaskan kalau ada yang diekspor. Nah, ada beberapa yang ternyata menjadi limbah kopi yang tidak bisa diekspor. Dan itu dimanfaatkan oleh ibu-ibu yang ada di desa sini untuk diolah menjadi kerupuk dan stik. Jadi ini adalah sebuah inovasi baru yang pastinya menambah ide dan juga kreativitas ibu-ibu. Kira-kira seperti apa? Kita langsung lihat aja.
Sukses Bu. Om Swastiastu. Terima kasih nih udah mau diganggu, udah nunggu saya juga ya. Ini kalau tadi di kebun itu sempat dibilang ternyata limbah kopi yang tidak diekspor diolah menjadi bubuk kopi yang menjadi kerupuk sama stik ya Bu ya? Iya. Oke, ini idenya siapa Bu buat kerupuk sama stik ini? Kemarin kami dapat pelatihan di Pajahan karena melihat potensi di desa kami kopi, maka dikasih pelatihan untuk menambah ekonomi bagi rumah tangga. Oke, UMKM juga untuk rumah tangga ibu-ibu di sini ya. Oke, Iya. kalau gitu langsung aja kayaknya penasaran cara buat kerupuk. Soalnya tumben ya ada kerupuk dari kopi. Nah, mungkin boleh dijelasin dulu Bu, bahan-bahannya ada apa aja? Tepung tapioka, bubuk kopi, tepung modified, gula pasir, garam, STPP, soda kue. Soda kue, oke. Kita langsung campur aja Bu ya. Ya, sekarang campur semua bahan. Oh, langsung semuanya ya. Ya. Aduk rata. Mungkin saya minta untuk aduk. Aduk rata semua bahan. Aduk rata. Air hangat. Oh, air hangat setelah tercampur. Ya, setelah air hangat. dicampur rata semuanya. Dengan adonan segini bisa jadi berapa nih Bu? Berapa bungkus kira-kira? Ini Dengan adonan sebesar ini. Yang besar-besar mungkin bisa kita 10-an ya? bikin ini menjadi 4 bonggol. 4 bonggol? Ya, bisa lebih ini. Oh, banyak sih. Setelah jadi bonggolan begini, kita kukus selama 1 jam. Oke, langsung kita kukus ya. Setelah dikukus selama 1 jam, kita angkat, angin-anginin selama 1 hari, baru kita potong. Hasilnya seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini ya. Iya. Jadi dia warnanya hitam dan kering ya, karena Iya, ada kering. proses penjemuran juga Bu? Penjemur dulu sampai kering. Berarti kalau yang ini sudah bisa digoreng. Digoreng. Langsung aja kita goreng Bu ya. Nah, pemirsa sambil nunggu mateng juga, kira-kira nanti se-crunchy atau seenak apa, akan ada satu inovasi lagi, yaitu pembuatan stick kopi yang akan kita saksikan usai jeda berikut ini. Tetap di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kelompok wanita tani di Desa Mundeh Kauh, Slemadeg Barat memang kreatif. Setelah berhasil membuat kerupuk kopi, kini juga berhasil mengolah kopi menjadi stik kopi. Lantas, bagaimana cara membuat stik kopi? Dan kami pun langsung menemui anggota kelompok. Pemirsa, jika tadi kita sudah melihat bagaimana proses pembuatan kerupuk yang sangat enak untuk teman makan nasi, tentunya ternyata di sini juga ada pembuatan stik berbahan dasar kopi yang cocok juga untuk teman kopi nih. Nah, kira-kira seperti apa? Apakah sesulit pembuatan kerupuk tadi? Langsung masih bersama ibu-ibu KWT di sini. Bu, bagaimana nih untuk pembuatan stiknya sebagai cemilan? Iya. Susah nggak ini? Susah-susah gampang. Susah gampang juga. Bahan-bahannya apa aja, Bu? Bahan-bahannya tepung terigu, kopi, telur, margarin, mentega, gula, garam. Garam. Itu aja. Itu aja. Ini adalah inovasi lainnya dari ibu-ibu KWT ya, Iya. untuk dijual. Boleh langsung aja kita buat ya, Bu ya? Iya. Ini ada baskomnya. Kendala kalau buat stick apa Bu yang paling susahnya bagiannya? Di bagian
motongnya nanti. Oh, bagian pemotongan nanti. Kadang-kadang dia lengket gitu. Oke. Itu kendalanya. Oke. Ini dicampur Sama air. air hangat. Air Oh, air biasa. Ya, Suhu biasa. Air dingin. Berarti setelah diulen dipindahin ke keramik ya, Bu ya? Iya, biar agak kalau di gitunya dia bloknya tuh kurang leluasa. Oh, biar karena cepat nanti lembut akan- dia. Oh, dibuat lembut. Ya, biar cepat lembut. Nah, setelah diulenin sampai lembut dan halus, habis itu diapain nih, Bu? Kalau udah jadi kayak gini. Ini dipotong-potong dulu. Oke, potong-potong. Kita bikin biar rata. Lalu masukin sini. Ini baru dipipih. Dipipihkan. Iya, dipipih. Ini dijemur lagi, Bu? Enggak, Oh, enggak langsung ada. goreng nanti. Oh, tidak ada. Tidak ada proses penjemuran. penjemurannya. Oke. Ini sudah digiling, sudah diukur juga. Setelah ini digoreng, Bu ya? Digoreng, langsung Oke. digoreng. Di minyak panas. Di minyak panas. Oke. Setelah di minyak panas, ditirisin dulu. Ditirisin dulu, Biar dingin apa langsung bisa dimasukin kemasan, Bu? biar dingin dulu. Oh, biar dingin dulu. Iya. Baunya udah langsung ya, Bu ya. Nah, pemirsa, selain inovasi untuk membuat stik dan juga kerupuk, di Desa Munda sendiri juga mengolah keladi untuk menjadi camilan bernama bakwan keladi. Kira-kira seperti apa? Tetap di Intips TVRI Media Pemersatu Bangsa. Lagi dan lagi inovasi baru. Setelah berhasil membuat kerupuk dan stik kopi, anggota kelompok KWT juga berhasil berinovasi dan membuat bakwan. Bahan bakunya sangat mudah didapat karena anggota membudidayakan bahan baku tersebut. Ya, keladi. Tanaman rakyat ini diolah menjadi bakwan. Dan seperti apa prosesnya? Ayo ikuti kami. Pemirsa, setelah tadi kita mencari tahu tentang pembuatan kerupuk, terus juga ada stik berbahan baku kopi, ternyata di desa ini juga ada pembuatan keladi. Jadi keladinya diolah menjadi bakwan. Kira-kira seperti apa? Kita cari tahu, dan kebetulan Ovi sudah bersama dengan pengurus dan ibu-ibu petani yang sedang mengolah bakwannya. Om Swastiastu, Ibu. Swastiastu. Waduh, maaf ini mengganggu ya, Bu ya. Iya, ada Sedikit. apa? Ini soalnya penasaran, Bu, kalau di atas tadi diolah dari kopi jadi kerupuk, terus juga jadi stik. Nah, di sini ada keladi yang diolah jadi bakwan. Iya. Sejak kapan ini, Bu? Udah buat kayak gini? Kami mulai usaha ini dari tahun 2019 mulainya. Gitu. 2019 yang Iya. digagas sama ibu-ibu petani di sini atau Iya, seperti apa? dari kami KWT ini, ibu-ibu KWT yang merintis bakwan keladi ini. Oke, ibu-ibu KWT merintis, terus juga kompak sekali. Iya. Tapi susah nggak sih, Bu? Apalagi 2019 baru juga ini mencari resepnya. Iya. Kalau dibilang susah sih susah juga, tapi dibilang gampang enggak sih gitu. Cuman kita kan berawalnya dari coba gitu. Oke. Terus diminati oleh masyarakat, makanya kami berusaha untuk mengolahnya gitu. Makanya dibilang susah ya susah juga, dibilang Iya. gampang nggak gampang juga, Nggak Bu ya. gampang juga. Sambil buat mungkin boleh sambil tahu juga bahan dasarnya, Bu ya, atau resepnya nih. Iya. Rahasia enaknya ada apa aja nih, Bu? Ini ada bawang putih, terus ada cabai, ini garam, ini gula, ini ketumbar, sama untuk pewarnanya kita pakai kunyit. Oke. Iya. Langsung aja, Bu ya. Berarti Iya. tadi udah ada yang dipotong-potong juga Udah. keladinya. Mungkin langsung diolah aja Iya. ya. Lama ini prosesnya, Bu? Nggak, kurang lebih kalau ini membuat bumbunya paling 5 menit udah jadi. Oke. 5 menit setelah bumbu diulek, Diulek dan dihaluskan. Kemudian kita menyiapkan parutannya. parutannya. Ya, Memarut keladi yang tadi udah bersih ya, Bu ya. ya.
Wah, ini kayaknya udah halus ya, Bu ya? Iya, ini sudah kita ulek jadi halus. Oke, Kemudian kita campurkan ke parutannya. Parutan keladi tadi ya? Iya. Mungkin kita bisa ambil biar pemirsa ini tahu proses ibu-ibu di sini membuat bakwan keladi. Ini sudah merata. Oke. Kita siap untuk menggoreng. Iya. Di minyak panas ya, Bu ya? Iya, harus panas. Kalau enggak panas dia lengket biasanya. Oh, dalam satu proses ini berapa orang, Bu, yang terlibat? Biasanya kami bertiga sampai berempat. Karena ada di pengemasan biasanya. Ada dalam proses pembuatan. Itu biasanya ada yang menjual langsung. Udah matang tuh. Oke, langsung diangkat. Oh, berarti warnanya sampai Kuning kecoklatan keemasan, atau iya. kuning keemasan. Setelah matang akan dipindah ke Pindah ke saringannya Saringan. untuk meniris minyaknya. berarti biar masih garing ya. Iya. Oke, berapa menit nih, Bu? Kurang lebih 2 menit aja. 2 menit aja. Ayo kita keringkan dulu. Oke, berarti ini proses pengeringannya ya, Bu ya? Iya, kita masukkan ini yang habis ditiriskan, masukkan ke sini. Kemudian Selanjutnya? ditutup. Kita nyalakan mesinnya. Oh, untuk Nanti proses minyaknya pengeluaran keluar minyak. dari sini. Berarti nanti kurang lebih berapa lama nih, Bu? 2 menit 2 aja. menit aja. Oke, setelah ini diapain, Bu? Setelah ini kita kemas, Oke, ini sekarang adalah pengemasan. Pemirsa, setelah dikeringkan, tadi minyaknya disaring, sekarang adalah proses pengemasan ya, Bu? Pengemasan, iya. Oke, pengemasan. Berarti dalam satu plastik ini diisi berapa biji, Bu? Untuk yang 1000-an biasanya kita isi 2. Oke. Karena di sini lengkap dengan sausnya. gitu. Oh, berarti yang isi 2 nanti seperti ini. Iya. 2, 1000 harganya. Dan isi sambal. Kalau yang besar ini berapa, Bu? Itu yang 15.000. 15.000. Iya. Nah, ini kalau sudah dikemas seperti ini, terus juga ada yang kecil, pemasarannya seperti apa, Bu? Dijual di daerah sini kah atau dijual juga ke luar daerah? Dari pasar yang paling kecil biasanya di kampung, sudah gitu di BUMDes juga kami sudah membawa ke Prusda, ke Dharma Santika, terus Bali Mall. Ya berjalannya sih karena produk ini belum dikenal juga sangat sama masyarakat luas, jadinya kita agak sulit untuk memasarkannya. Begitu, Bu. Oke, berarti ada kendala juga ya, kesulitan dalam pemasaran, walaupun Iya. sebenarnya support sudah ada, Bu ya, tadi Iya. dari BUMDes, terus juga dari pemerintah sendiri. Nah, mungkin dari pemerintah sendiri selain membantu pemasaran, apakah ada lagi, Bu, supportnya? Kami termasuk UMKM dari binaan Dinas Ketahanan Pangan, sangat membantu kami dan berusaha mencarikan jalan keluar untuk pemasarannya. Tapi dalam perjalanannya agak sulit juga karena masyarakat itu belum begitu mengenal produk kami ini. Ya, semoga aja nanti langsung dikenal, Bu ya, karena ini kan sendiri adalah produk desa yang Iya. bisa dipasarkan secara lebih luas. Nah, di tengah pandemi ini bagaimana, Bu, penjualan, Bu? Apakah berpengaruh? Sangat berpengaruh karena selain pasar yang kami tuju biasanya menjual ditutup, terus masyarakat juga karena pendapatannya berkurang, jadinya produk kita tidak ada yang membeli. Akhirnya kita mandek juga, tidak bisa jalan. Oke, berarti terkena dampak juga, Bu ya, di tengah Iya. pandemi seperti ini. Inovasi yang berhasil dilakukan kelompok wanita tani Intisari Desa Mundekau ternyata menyisakan beberapa masalah, terutama masalah pemasaran. Seperti apa masalahnya? Kami langsung saja menemui Ketua BUMDes Mundekau.
Pemirsa, jika di segmen sebelumnya sempat dibahas tentang beberapa permasalahan yang terjadi di tengah ibu-ibu KWT ini mempromosikan seperti produk-produknya, tentu saja kita butuh penyelesaian. Dan kebetulan sudah ada perwakilan dari BUMDes yang bersama Ovi untuk cerita lebih lanjut ya Bu ya. Ibu, ini kita tahu jika produk-produk dari Ibu KWT luar biasa, ada dari limbah kopi lalu juga keladi. Nah, dari BUMDes sendiri melihat keaktifan ini seperti apa Bu? Begini Bu, kami dari BUMDes Tunggal Jaya Desa Mundakau sangat mensupport 100% untuk kegiatan ibu-ibu KWT niki, karena kebetulan juga dua kelompok KWT niki, KWT Intisari dan Sutra Sitra Mandiri niki adalah binaan BUMDes. Berawalnya dari pertama niki kita lihat ibu-ibu ini kreatif, berinovasi, maka dari itu ada kebetulan yang pertama dari Kampung Bestari Astra, kami dari BUMDes diminta untuk berikan peluang, ada pelatihan untuk pembuatan stik kopi dan kerupuk kopi. Kami mengajukan niki beberapa kurang lebih 6 orang kelompok kami yang siap untuk mengadakan pelatihan untuk pengolahan kopi ini. Baik, berarti dari pengolahan dikawal dari awal ya Bu ya, sampai akhirnya proses pembuatan lalu juga pemasaran. Tapi di sini tadi ada ibu-ibu yang cerita juga kalau pemasarannya agak susah nih Bu. Seperti apa dari BUMDes solusi-solusinya? Solusi kami dari BUMDes yaitu di musim pandemi 1 tahun terakhir ini memang kendala kami di pemasaran, karena rekan-rekan kerja kami sama BUMDes juga kadang-kadang mereka tidak bisa buka full time seperti apa yang dilaksanakan oleh BUMDes Tunggal Jaya. Kami adakan buka 1 hari penuh, tidak ngitung hari Minggu, kita masih tetap buka, kita ada pelayanan ke masyarakat, baik itu transfer uang untuk pembelanjaan, ini menampung produk-produk KWT. Yang satu lagi dari peran pemerintah, dari Dinas Pangan, dari teman-teman Purusda, dari Dharma Sandika, kami setiap ada pameran kami diikut sertakan untuk memasarkan tingkat promosi produk-produk dari KWT kami. Nah, di tengah pandemi tadi juga ada disebutkan jika permasalahan lainnya itu pemasaran. Karena Ibu sudah jelaskan untuk terlibat di pameran. Tapi selain pameran ada nggak Bu untuk penjualan? Apakah dijual secara online atau seperti apa Bu? Untuk semasa pandemi niki kurang lebih mulai dari 1 bulan terakhir ini kami kan sudah ada dengan kerjasama dengan desa, yaitu untuk melalui Smart Desa kita akan melaksanakan penjualan secara online. Dan juga kita promosikan ada di satu tempat namanya. Kita bisa, ibu-ibu bisa lihat ada produk kami di sana. Ada salak gula pasir, ada bakwan keladi, stik kopi juga ada, kerupuk kopi juga ada. Bisa dibuka di satu tempat. Di satu tempat, karena sudah memanfaatkan teknologi juga, sudah ada Smart Desa, jadi bisa juga untuk penyalurannya lebih baik. Wah, terima kasih Bu ya, sudah sharing dan cerita tentang produk-produk dari teman-teman di Desa Mundakau yang ada di Slemadeg Barat, Kabupaten Tabanan. Dan pemirsa, semoga saja Intips kali ini bisa menginspirasi Anda semua untuk semakin mencintai dan menghargai UMKM milik Bali. Semoga obrolan ini bermanfaat dan tetap saksikan di TVRI Media Pemersatu Bangsa.